pendidikan lah yang menjadi senjata yang paling ampuh untuk merubah kehidupan, merubah masa depan kita mau menjadi lebih baik melalui pendidikan. Yang pertama, jangan takut bermimpi. Yang kedua, jangan takut gagal. Dan harus percaya yakin kepada diri kita bahwa kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton channel YouTube Universitas Bangka Belitung dimanapun kalian berada. Jadi kali ini UBB berkisah bersama SMA Negeri 1 Sungai Liat ya Pak dan siswanya. Di UBB Kisah kali ini kita bertajuk UBB bersama sekolah menembus PTN meraih mimpi, dan saya Muntas Soraya akan menemani host dan membicarakan mengenai sekolah SMA Negeri 1 Sungai Liat dan info-info lainnya dari SMA Negeri 1 Sungai Liat, begitu ya Pak. Dan kali ini saya ingin memperkenalkan dua narasumber kita. Ada Bapak Fauzan Rishadi selaku guru BK di SMA Negeri 1 Sungai Liat, benar ya Pak? Ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan menggali gimana sih cara siswanya berkonsultasi mengenai PTN yang akan mereka tuju. Dan saya juga di sebelah saya ada siswanya, yaitu Nurmala Dewi dari kelas 12 IPS 1. Benar sekali. Oke, jadi sekedar info sebelum kita meraih ataupun menggali informasi tentang SMA Negeri 1 Sungai Liat, saya ingin memberitahukan bahwa UBB itu banyak sekali info-info yang bisa kalian cari ya Pak, dan teman-teman semua yang menonton channel YouTube ini di media ataupun di media sosial ataupun website di internet manapun kalian bisa meraih informasi tersebut. Dan sekedar info khusus nih, dan untuk informasi akademik keperawatan resmi bergabung dengan UBB hari ini. Jadi sekarang UBB ada D3 keperawatan nih. Jadi buat teman-teman ataupun siswa SMA Negeri 1 Sungai Liat yang ingin mendaftarkan D3 keperawatan, itu ketika mereka mendaftar di akademik akper di akademi keperawatan itu merupakan mereka itu salah satunya mendaftar di Universitas Bangka Belitung begitu. Sekedar info hari ini begitu Pak, resmi. Jadi udah diinfokan di media sosial Instagram Universitas Bangka Belitung juga. Dan saya ingin bertanya sedikit nih, kita berbicara tentang SMA Negeri 1 Sungai Liat ya Pak. Saya ke Bapaknya dulu ya Dek. Di SMA Negeri 1 Sungai Liat boleh ceritain sedikit profil tentang SMA Negeri 1 Sungai Liat begitu Pak? Ya, SMA Negeri 1 Sungai Liat termasuk SMA yang tua lah, SMA yang pelopor di Pulau Bangka ya. Artinya SMA yang sudah berdiri sudah berumur 44 tahun. 44 tahun kemarin kita baru saja HUT yang ke-44, dan banyak sekali prestasi-prestasi alumni-alumni yang sudah sukses dengan karirnya masing-masing. Berdiri sejak 1978 gitu. Sekarang di SMA 1 Sungai sudah ada 29 kelas gitu. Dengan totalnya 10 di kelas yang 10 rumble di kelas 10, 10 rumble di kelas 11 dan 9 rumble di kelas 12. Jadi ada 5 jurusan IPA yang kelas 12 dan 4 yang jurusan IPS, 4 kelas seperti itu. Jadi kalau ngomong tentang SMA 1 Sungai Liat, SMA satu-satunya negeri di kota Sungai Liat ini, jadi kalau masalah prestasi, masalah alumni itu sudah banyak sekali alumni-alumni yang sukses, alumni yang cemerlang lah karirnya seperti itu. Sudah tidak diragukan lagi ya Pak? Ya, akreditasinya A gitu kan. Seperti ini itu. Udah lama banget ya Pak? Sudah lama banget. SMA Negeri 1 Sungai Liat. Jadi udah turun temurun juga dari ayahnya turun anaknya sekolah di sini lagi seperti itu. Gitu. Oke, siap. Saya ingin beralih ke siswanya nih. Saya panggilnya adek ya. Oke, jadi adiknya sendiri kata Bapak tadi banyak banget prestasi di SMA Negeri 1 Sungai Liat. Nah, adiknya sendiri di SMA selama bersekolah di SMA Negeri 1 Sungai Liat ini apa aja sih prestasinya begitu? Boleh diceritakan kepada teman-temannya? Jadi untuk prestasi Nurmala di bidang akademiknya, Nurmala juara 1 dari kelas 10 sampai kelas 12, dan Nurmala menjadi siswa juara 1 paralel di SMA Negeri 1 Sungai Liat untuk jurusan IPS. Wow, itu juara 1 paralel ya, itu juara umum. Prestasi yang
susah banget itu untuk dipertahankan dari kelas 10 ya. Mungkin diceritain juga ke teman-teman gimana sih kiat-kiat Nurmala untuk menjaga biar juara 1 itu tetap di Nurmala gitu, nggak pindah ke teman yang lain gitu. Kiat-kiat Nurmala pertama harus yakin, harus percaya kalau kita tuh bisa. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Oke, silakan Nurmala. Jadi kiat-kiat Nurmala mempertahankan ranking 1 dari kelas 10 sampai kelas 2. Yang pertama, Nurmala harus yakin kepada diri Nurmala bahwa Nurmala itu bisa untuk mencapainya, untuk meraih dan untuk terus belajar tanpa putus asa. Gitu, Kak. Siap. Nah tuh teman-teman, jadi jangan berhenti belajar ya, dan jangan berhenti berproses. Ketika kita belajar itu nggak rugi ya kan, untuk teman-teman dan untuk diri sendiri juga gitu. Kita beralih lagi ke bapaknya nih, karena prestasi siswanya tuh udah lumayan banget dan wah gitu. Untuk mempertahankan juara 1 dari kelas 10 itu menurut saya susah banget ya. Dan untuk sekolahnya sendiri bagaimana Pak prestasinya Pak? Boleh diceritain ke teman-teman yang menonton channel YouTube kita kali ini Pak? Kita ngomong prestasi yang terdekat ya. Kalau prestasi yang lalu-lalu udah banyak sekali dan nggak bisa disebutkan lah. Disebutkan. Kita kemarin sempat juara LCC ya, tingkat nasional. Dikirimkan langsung bertemu di gedung. Nurmala juga ikut nggak? Nggak, itu yang kakak kelas ya. Itu LCC di gedung MPR-nya langsung bertemu dengan pejabat-pejabat di tingkat nasional sana. Kemudian kita paskib juga sampai nasional gitu. Kemarin yang dari putranya yang mewakili Bangka Belitung di tingkat nasional sebagai pengibar bendera nasional itu ya dari SMA 1 Sungai Liat. Tahun sebelumnya mengirimkan juga yang dari putrinya seperti tingkat nasional juga. Dan sekarang prestasi-prestasi lokal banyak juga yang dari kemarin ikut gebiar di tingkat provinsi, ada juara band, ada juara stan seperti itu dan sebagainya. Kemudian kita sekarang fokusnya kita punya program keunggulan lah di SMA ini, ada program keunggulan yang sekarang mulai berjalan, ada 5 program keunggulan. Jadi siswi kami sekarang dituntut bukan hanya untuk belajar aja, jangan cuma belajar di kelas saja, tapi kita harus punya yang skill yang di luar pelajaran lah, di luar akademik, non akademik. Kita ada program unggulan yang namanya KSN. Apa itu? Kompetensi Siswa Nasional. Jadi kita mulai sekarang ditargetkan mulai dari siswa kelas 10 ya, mereka harus dibimbing lah untuk yang punya potensi di Olimpiade Matematika dan lain sebagainya. Itu kita mulai bimbing dari kelas 10, ada jadwalnya di luar jam pelajaran, bukan cuma itu belajar di kelas. Jadi sekarang sudah ada jadwalnya kayak bimbel lah, tapi ini dilakukan oleh guru-guru yang luar biasa di SMA terus ngeliat, dibimbing langsung. Kemudian ada keunggulan karya seni di sini. Jadi siswa itu yang punya bakat minat ke seni itu akan dibimbing juga oleh guru-guru di SMA Sungai Liat, dan targetnya itu juga akan sampai ke tingkat nasional FLS 2N. Kalau di tingkat SMA itu ada FLS 2N, itu akan sampai kabupaten, provinsi, nasional seperti itu. Kemudian ada kelas bahasa. Jadi selain yang seni kita juga ada kelas bahasa. Jadi banyaklah sekarang anak-anak itu yang harus kita berdayakan karena pengen jadi jurnalis, pengen jadi lomba debat, public speakingnya yang bagus, itu akan dibimbing di kelas bahasa seperti itu. Jadi itu 3 keunggulan yang ada di SMA Negeri 1 Sungai. Kemudian ada juga tadi paskib, kami masukkan juga ke program unggulan karena memang rutin dari Semansai ini mengirimkan siswanya sampai ke tingkat nasional. Jadi jangan sampai itu tidak berlanjut, makanya kami dari sekolah akan terus mempertahankan dengan bimbingan yang dimulai dari dini, dari kelas 10 seperti itu. Kemudian yang terakhir ada karya tulis gitu. Karya tulis suatu hal yang jarang lah di SMA ya. Kayaknya kita ini udah menuju ke arah situ. Anak-anak yang mau lulus dari SMA 1 Sungai Liat sekarang wajib punya karya tulis, kayak skripsi lah. Tapi ini versi yang lebih nggak terlalu rumit lah. Artinya anak-anak itu di SMA 1 Sungai Liat mulai dari kelas 10 ini, mereka nanti kalau kelas 12 mau lulus di SMA 1 Sungai Liat ya, mereka harus punya yang namanya karya tulis di sekolah ini. Karya tulis itu nanti akan dibimbing juga
baik dari guru, nanti bekerja sama dengan UBB juga, memanggil dosen-dosen UBB juga untuk jangan sampai anak-anak itu ya tidak terberdayakan, karena anak-anak SMA, anak-anak remaja itu mereka punya energi yang lebih, energi yang mungkin harus disalurkan ke tempat-tempat yang tepat. Jangan cuma mereka bermain game online, tidak produktif waktunya seperti itu. Sayang 3 tahun di SMA tidak punya prestasi seperti itu. Oke, jadi wow, banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau lulusan SMA Negeri 1 Sungai Liat itu udah punya skill masing-masing Iya, ya Pak? kalau kita ngomong alumni, wali kota alumni kita, terus kepala ombudsman alumni kita, rektor-rektor Muhammadiyah itu alumni kita, banyak. Nggak perlu diragukan Tidak lagi lagi ya Pak? kalau ngomong alumni udah itu. Kemarin juga katanya sempet ada di ketemu di GBR nggak Pak sama kita. Jadi karena UBB juga sempat ada di sana dan mempromosikan UBB juga di sana di LPMP kalau nggak Ya, salah, di LPMP. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah kalau 5 program unggulan itu udah dilatih sejak dini, itu udah maksudnya sejak Iya. dini kelas 10 ya, Kelas karena 10. kita SMA, dan itu wah banget menurut saya, karena kan jarang banget kalau SMA ini mereka kadang hanya sekedar ngajar di kelas udah, setelah itu jarang banget guru yang mau ngasih bimbel gratis kepada siswanya Iya, gitu ya Pak, memberi waktunya kepada siswanya gitu, dan siswanya juga semangat ya Pak untuk belajar. Iya, alhamdulillah siswanya juga kemarin sempat ya ada penelitian dari alumni juga yang sempat kuliah di luar, mereka meneliti tentang pasca pandemi gitu, gimana motivasi belajar siswa di SMA atau Sungai Liat pasca pandemi. Kemudian dia meneliti di kelas 10 ya, kelas 10. Udah wah banget. Ternyata hasilnya itu menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa di SMA atau Sungai Liat cukup tinggi gitu. Malah dosennya yang penguji di sana kok agak kaget, ini kan kita kan lagi kondisi pandemi, banyak pelajaran online gitu, kok nggak ada motivasi belajar siswa yang rendah gitu. Apakah ini datanya dimanipulasi atau gimana, seperti itu dari dosen yang mereka yang mengajukan. Tapi ternyata waktu mereka yang mahasiswa tersebut survei, ya saya paparkanlah bahwa mulai dari sekarang benar-benar di SMA ini tadi 5 program unggulan dan ada program-program yang lainnya itu benar-benar diterapkan. Siswa akhirnya juga tidak ada waktu kosong, mereka benar-benar habis, kita kan di sini jam 1 ya, karena selama pandemi ini jam 1 selesai sekolah. Di luar jam 1 itulah kegiatan mereka. Jadi mereka full di sekolah ini seperti itu. Akhirnya motivasinya juga meningkat. Mudah-mudahan dengan motivasi meningkat, outputnya nanti juga ke depan akan banyak prestasi. Amin. Jadi SMA 1 Sungai Liat seperti Dan itu. Bapak, karena kan tadi berbicara tentang kelas 10 nih Pak, kita beralih ke kelas 12. Iya, kelas 12. Kelas 12. Kita beralih ke kelas 12. Apa aja sih yang udah persiapkan sekolah untuk para siswa kelas 12 mendukung mahasiswa supaya mendapatkan kampus favoritnya gitu Pak? Apa Iya. aja yang udah dipersiapkan sama sekolahnya? Sering saya tekankan ke siswa bahwa kelas 12 itu bukan lagi prosesnya. Jadi kelas 12 itu udah memetik hasilnya lah dari mereka kelas 10, kelas 11. Jadi yang kelas 10, kelas 11-nya mereka banyak kegiatan, banyak prestasi. Di kelas 12 mereka memetik hasilnya. Ikut di kampus misalnya seleksi SNPTN di UBB, nanti bisa mereka kalau yang udah juara-juara melampirkan piagam-piagam. Itu kan menjadi itu kan, menjadi nilai plus kan bagi siswa tersebut jika mereka punya prestasi di luar akademiknya seperti itu. Jadi kami di guru BK di SMA 1 Sungai itu ada 4, 3-nya cewek, kemudian saya sendiri yang laki-lakinya. Jadi kita memang dari kelas 12 dari awal itu kita sudah punya program yang merancang, artinya siswa itu dari SNPTN kita sudah atur dan nilainya silakan dikirim. Artinya sekarang kan udah zamannya online. Kemarin waktu input di SNPTN semuanya kuotanya akreditasi 40%. Siswa-siswa di sini rata-rata ya untuk melanjutkan kuliah itu mereka ya benar-benar pengen di sini. Benar-benar pengen, nggak ada mereka yang tidak mau kuliah seperti itu. Kita juga dari guru BK dan sekolah memfasilitasi anak-anak yang kurang mampu misalnya kan, jangan sampai tidak kuliah karena potensinya ada, semua anak-anak di sini punya potensi yang bagus seperti itu.
kita kasih sosialisasi. Kemudian ada kampus-kampus yang datang mau sosialisasi, kita fasilitasi juga. Kemarin ada acara Career Day juga ya, Career Day itu mendatangkan kampus-kampus untuk hadir mensosialisasikan, untuk membuka wawasan siswa itu bagaimana sih kehidupan kampus, bagaimana sih ke depannya. Jangan sampai tamat SMA selesai udah nikah, enggak. Kita membuka wawasan anak-anak SMA ini, terutama anak-anak Bangka Belitung, untuk ayo kita kuliah. Itulah sebagai senjata yang paling ampuh untuk merubah pendidikan, merubah masa depan, seperti itu. Merubah pendidikan lah yang menjadi senjata yang paling ampuh untuk merubah kehidupan, merubah masa depan kita mau menjadi lebih baik melalui pendidikan. Oke Pak, jadi udah panjang banget ya Pak dari Bapaknya untuk memberi itu motivasi kepada teman-teman kelas 12. Kita pindah ke langsung siswanya kelas 12 nih. Jadi Nurmala ada tiga kampus favorit nggak sih? Boleh sebutin apa aja dan kenapa milih 3 kampus itu gitu? Ngomongin 3 kampus favorit Nurmala, pertama untuk kampus favorit Nurmala UBB, Universitas Bangka Belitung. Yang kedua UGM, Universitas Gadjah Mada, dan yang ketiga Universitas Indonesia, UI. Wow, jadi UBB di tingkat pertama ya teman-teman. Jadi kalau kampus besar itu udah kalah sama yang UBB. di hati Nurmala gitu kan. Boleh jelasin ngambil jurusan apa di sana rencananya, atau SNPTN nih udah ngambil apa di sana gitu? Kemarin Nurmala daftar SNMPTN, kebetulan Nurmala ngambilnya di UBB, Universitas Bangka Belitung. Untuk jurusannya Nurmala jurusan sosiologi. Oh, sosiologi ya teman-teman. Ya kalau mahasiswa sosiologi itu bukan dibilang bukan favorit juga sih, tapi jarang banget yang milih langsung ke sosiologi untuk SNPTN. Nah, Nurmala sendiri kenapa memilih sosiologi di Universitas Bangka Belitung selain Nurmala jurusan IPS nih ya? Ya. Gitu. Nurmala milih jurusan sosiologi yang pertama karena emang Nurmala suka pelajarannya dan Nurmala itu pengen lebih dalam menggali tentang sosiologi. Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih Nurmala atas jawabannya. Itu sangat jelas dan singkat banget kepada teman-teman. Kalau misalkan kita mau udah milih satu itu, fokus ke satu itu aja ya gitu. Oke, baiklah Pak. Saya ingin bertanya tentang Bapak nih, sudut pandang Bapak tentang UBB itu gimana sih Pak? Selain kan ada banyak, selain prestasi, demo dan lain-lain. Kalau menurut Bapak sendiri gimana Pak tentang Universitas Bangka Belitung? Universitas Bangka Belitung ya, Universitas Negeri ya, kebanggaan masyarakat Bangka Belitung gitu, sekali, UBB. satu-satunya negeri di Bangka Belitung gitu Pak. Satu-satunya ya, Universitas Bangka Belitung. Ya harapannya artinya UBB memberikan contoh nyata, sering-sering main ke sekolah-sekolah, anak-anak sekolah ini ya, mereka kalau kita cuma ngomong kan sosialisasi agak jenuh lah, tapi kalau memang dari UBB mendatangkan misalnya ini loh karya yang sudah dibuat oleh UBB, datangkan ke sekolah-sekolah, itu mungkin lebih akan menarik siswa-siswa untuk lebih tahu lagi tentang UBB. Oh ternyata UBB siswa-siswanya banyak prestasi, ini loh prestasi yang ada di UBB, ini loh bakal prospek kedepannya untuk UBB seperti itu. Jadi harapannya sih dari pihak UBB datang ke sekolah lebih banyak lagi membawa karya-karya yang inovatif, karya-karya yang bagus, artinya siswa itu melihat real nyata apa yang dihasilkan dari UBB. Saya rasa sih kalau seperti itu siswa-siswa jauh lebih tertarik, jauh lebih suka ya, lebih mau masuk UBB seperti itu dengan apa yang mereka lihat yang sudah dihasilkan dari UBB seperti itu. Terutama warga lokal ya Pak. Apalagi UBB ya. UBB ini ya rumah kita, UBB itu kampus kita gitu. Jadi maunya UBB itu ya bagus setara dengan kampus-kampus yang ada di Jawa, UI, UGM seperti itu, dengan
dengan tadi lah, dengan prestasi, dengan produk-produk unggulan yang ada di UBB tampilkan ke sekolah. Kami sangat menunggu itu. Bapak tadi sudah menyebutkan juga salah satu hashtag dari kita nih ataupun tagar dari kita kampus kita gitu. Iya, Pak. kampus Selain kita. Kampus peradaban. Kata kita pakai bahasa Bangkanya kampus kita begitu Pak. Jangan bukan kampus kita, tapi kita. Kampus kita. Selain karena kita punya tagar juga ada kampus unggul membangun peradaban ataupun kampus peradaban, tetapi ada inovasi baru dari rektor baru kita yaitu hashtagnya kampus kita. Kampus kita ya, Iya, ya Pak. kampus kita, kampus Bangka Belitung gitu. Beralih lagi nih Pak Ya, ke ke siswanya, bukan mahasiswa ya. Jadi teman-teman tadi udah disebutin 3 kampus incaran. Kalau Nurmala sendiri selain mempertahankan juara 1 di SMA Negeri 1 Sungai Liat, apa aja yang udah Nurmala lakuin ataupun kiat-kiat yang udah dilakuin Nurmala untuk mendapatkan jurusan sosiologi di Universitas Bangka Belitung begitu? Itu Nurmala udah beli buku SBM untuk wanti-wanti kalau nggak dapet SNMPTN. Terus nantinya belajar dari video-video di YouTube, Google, ikut tryout akbar. Nah gitu. Oke, itu udah banyak banget, udah anak kelas 12 banget ya, Iya, dengan membeli buku-buku seperti itu. Dan terakhir nih Pak, pertanyaan saya kepada kalian nih, buat bapaknya dan buat siswanya. Kalau bapak sendiri untuk UBB harapannya tadi udah bapak jelasin, mungkin lebih memperjelaskan kembali. Iya. Harapan untuk UBB itu seperti apa Pak? Karena kan ada banyak banget wacana-wacana kepada masyarakat ataupun dari masyarakatnya sendiri bilang kalau UBB punya jurusan baru, punya fakultas baru seperti itu. Dari bapak sendiri harapannya bagaimana Pak? Ya, harapannya untuk UBB ya menjadi kampus ya, kampus kita, kampus orang Bangka Belitung yang nomor 1. Terus jurusan-jurusan, ada jurusan kedokteran ya kabar-kabarnya. Amin, Pak. Itu sesuatu yang sangat ditunggu sekali karena banyak siswa-siswa yang pengen kedokteran ya keluar mereka. Nah, kalau di UBB ada itu, harapannya itu menjadi sebagai itulah wadah bagi anak-anak Bangka Belitung yang pengen kedokteran, dan harapannya kualitasnya terus ditingkatkan, jangan cepat berpuas diri walaupun satu-satunya negeri di Bangka Belitung, tapi kita jangan berada di zona nyaman, tetaplah berinovasi, tetap membuat terobosan-terobosan, karena kampus-kampus di luar sana mereka luar biasa terobosan-terobosannya. UBB kampus kita pokoknya harus terus berinovasi menjadi kampus yang nomor 1 di Bangka Belitung maupun di Indonesia. Itu harapannya. Ya Rabbal Alamin. Oke, itu bagus banget ya harapannya dan semoga terkabulkan ya untuk fakultas kedokteran ke depannya. Karena kita juga ada fakultas, bukan fakultas sih Pak, jurusan baru. Ya, kan? jurusan-jurusan Ada baru. Dua jurusan di S2, ada jurusan di S1 juga. Mungkin ya jurusan-jurusannya Boleh mungkin dicek di sosial media kita nih Pak, terkait jurusan baru tersebut. ada ya. Ada Pak. Dan selain D3 tadi ya Pak, kita sedikit terakhir nih Pak ke siswanya, boleh sampaikan pesan kepada teman-teman, karena kan kita terkait sekarang ini media sosial udah banyak, YouTuber udah banyak. Kepada teman-teman, motivasi apa sih dari Nurmala kepada teman-teman supaya mereka tuh melanjutkan perkuliahan, melanjutkan pendidikan mereka, selain jangan berhenti di SMA Negeri 1 Sungai Liat saja begitu. Boleh disampaikan pesannya? Pesan-pesan Nurmala buat kalian semua yang sekarang kelas 12. Yang pertama, jangan takut bermimpi. Yang kedua, jangan takut gagal. Dan harus percaya yakin kepada diri kita bahwa kita bisa. Dan buat teman-teman yang udah niat dari awal untuk kuliah, jangan jadikan segala keterbatasan untuk kita tidak mampu kuliah. Oke, baik teman-teman. Nah tuh teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman kelas 12 dimanapun kalian berada ya, bukan hanya sekedar siswa ataupun siswi dari SMA di Negeri 1 Sungai Liat. Oke, jadi terakhir nih Pak, saya ingin promosiin sosial media Universitas Bangka Belitung, baik website maupun sosial media seperti medianya, Instagram, TikTok, YouTube, website, Facebook, dan masing-masing jurusan ataupun organisasinya juga punya sosial media nih. Jadi buat Nurmala, kalau sosiologi UBB bisa dicek di Instagram sosiologi UBB, nanti itu bakal di-share informasi terbaru, up to date yang pokoknya valid deh. Jangan dari teman ke teman, biasanya nggak valid. Jadi kalau dari sosial medianya langsung langsung valid gitu sumber ya Pak. utama. Oke, jadi terakhir nih Pak, boleh kita Silakan. sama-sama, Bapaknya nyebut like, Nurmala nyebut komen, saya nyebut subscribe kepada channel YouTube Universitas Bangka Belitung. Oke Pak? Boleh, Like Pak? ya. Langsung, Pak. Kepada
channel YouTube Universitas Bangka Belitung, Pak? Kepada channel YouTube Universitas Bangka Belitung, like, Jangan lupa di komen. Dan jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman di luar sana ataupun yang menonton channel YouTube ini, boleh komen ya sekolah mana lagi yang bakal kita tuju. Dan buat teman-teman dari SMA Negeri 1 Sungai Liat, boleh komen juga mau masuk jurusan mana di Universitas Bangka Belitung. Begitu. Terakhir dari saya, UBB Berkisah Bersama Sekolah menembus PTN Meraih Mimpi. Saya Muntas Soraya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.